Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah kembali dalam acara ini. Pada kesempatan kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan materi tentang dampak akidah dalam kehidupan seorang muslim. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam materi ini, indikator capaian yang ingin kita dapatkan adalah mampu memberikan argumentasi terhadap pengingkaran akidah. Yang mana hal ini bisa dijabarkan bahwa dengan mengetahui materi ini harapannya akan ada kekokohan akidah. Yang mana kekokohan akidah ini tidak menghalangi pergaulan dan pergaulan pun tidak mengurangi akidah. Kemudian yang kedua adalah seimbang antara khauf, ketakutan, dan roja atau pengharapan. Yang ketiga, memiliki keberanian. Keempat, tawakal. Dan yang kelima adalah istiqomah. Sebelumnya akan kita sampaikan berupa pengantar bagaimana kaitan hubungan antara individu dan masyarakat. Islam telah memperhatikan masyarakat sebagaimana Islam itu memperhatikan individu. Karena masing-masing dari keduanya saling mempengaruhi. Masyarakat bagaikan bangunan dan individu adalah batu bata yang menyusun bangunan tersebut. Masyarakat bagaikan lahan tempat tumbuhnya benih-benih yang berupa individu-individu di dalamnya. Hal ini bisa dicontohkan bagaimana kisah hijrah Rasulullah kita renungi bahwa tidaklah hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah kecuali dalam rangka usaha untuk membangun masyarakat yang mandiri yang terpancang di dalamnya akidah Islam, nilai-nilai, syiar-syiar dan aturan-aturannya. Pembahasan berikutnya adalah kekokohan akidah tidak menghalangi pergaulan dan pergaulan tidak mengurangi akidah. Islam menempatkan manusia tidak saja dalam dimensi individu, akan tetapi juga dalam dimensi sosial sebagai anggota sebuah masyarakat. Karena itu tugas dan kewajiban syar'i disampaikan dalam bentuk jamaah. Allah berfirman menggunakan kata-kata yang sifatnya bentuk jamak. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan bukan dalam bentuk mufrad atau sendiri. Ya ayyuhal mu'min. Nah, ini menunjukkan bahwa ini berupa jamaah. Tidak hanya orang per orang atau individu. Ketika bermunajat kepada Allah, pada Rabb kita dalam sholat, yang kita baca, bagaimana yang ada di dalam surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan iyyaka a'budu wa iyyaka asta'in. Ya. Yang ini artinya meskipun dibaca sendiri adalah hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami
mohon pertolongan. Bukan saja hanya kepadamu aku menyembah, dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Jadi menggunakan kalimat yang jamak. Ya. Yang berikutnya adalah sistem masyarakat di dalam sholat. Nah, bagaimana bentukan sistem masyarakat di dalam kondisi sholat kita, bahwa tempat sholat itu di masjid, ya, terutama bagi laki-laki, di sana juga berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Muazin yang mengumandangkan azan memberitahu manusia mengenai waktu sholat. Imam yang mengimami mereka, khatib yang memberikan khutbah pada mereka, dan seorang mu'alim guru yang mengajari mereka. Ya, di sini ada bentukan sistem masyarakat di dalam peribadahan yang dilakukan di masjid. Sholat kita berjamaah di masjid, muazin mengundang manusia secara berjamaah, ya, manusia berbondong-bondong untuk berbondong-bondong ke masjid. Imam mengimami jamaah di masjid, khatib memberikan khutbah kepada jamaah di masjid, dan seorang mu'alim, guru, ya, mengajarkan materi, tazkiyah, ataupun ilmu-ilmu syar'i lainnya di dalam masjid, juga mengajarkan kepada jamaah. Ini semuanya tidak mungkin dilakukan secara sendiri, tapi harus diatur secara kolektif. Islam adalah sistem yang sempurna. Masyarakat Islam merupakan masyarakat yang berbeda dengan masyarakat manapun, baik keberadaannya maupun karakternya. Ia merupakan masyarakat yang robbani, insani, akhlaki, dan masyarakat yang seimbang atau tawazun. Umat Islam dituntut untuk mendirikan masyarakat seperti ini, sehingga mereka bisa memperkuat agama mereka, membentuk kepribadian mereka, dan bisa hidup di bawah naungannya dengan kehidupan Islami yang sempurna. Satu kehidupan yang ini akan diarahkan oleh akidah Islamiyah, dibersihkan dengan ibadah, dituntun dengan pemahaman yang solih, digerakkan oleh semangat yang menyala, terikat dengan moralitas dan adab Islamiyah, diwarnai oleh nilai-nilai Islam, diatur oleh hukum Islam dalam perekonomian, seni, politik, dan seluruh segi kehidupannya. Ini ya, bagaimana Islam menjadi sistem yang sempurna yang mengatur kehidupan kita semua, mengatur kehidupan masyarakat. Sistem Islam bukan parsial atau sebagian saja. Masyarakat Islam bukanlah masyarakat yang hanya menerapkan syariat Islam pada bidang hukum saja, terutama di bidang pidana dan perdata sebagaimana dipahami oleh mayoritas umat. Bahwa yang namanya sistem Islam, hukum Islam tidak hanya di perkara hukum di bidang pidana maupun perdata saja. Yang demikian ini merupakan pemikiran yang dan praktek yang juz'iyah atau parsial. Praktek yang hanya menerapkan sebagian dari Islam saja, bahkan mengarah pada berbuat zalim kepada masyarakat. Penting sekali untuk dapat memberikan gambaran yang terang tentang komponen-komponen utama dalam membentuk masyarakat yang kita idamkan. Gerakan dan jamaah Islam di berbagai penjuru dunia Arab ataupun dunia Islam ikut berkiprah ke arah itu. Sementara mereka menempati masyarakat di mana bercampur di dalamnya antara Islam dan jahiliyah. Baik jahiliyah yang ditransfer sebagai implikasi dari penjajahan imperialisme atau jahiliyah sebagai warisan dari sisa-sisa masa kemunduran. Akidah adalah
asas masyarakat Islam. Sesungguhnya asas pertama kali yang tegak di atasnya masyarakat Islam adalah akidah. Itulah akidah Islam. Maka tugas masyarakat yang pertama adalah memelihara akidah, menjaga dan memperkuat serta memancarkan sinarnya ke penjuru dunia. Tentang akidah Islam. Yang ini merupakan asas dari masyarakat Islam, pondasi utama dari masyarakat Islam. Akidah bisa dimaknai di dalamnya adalah syahadatain. Diucapkannya 2 kalimat syahadat dengan konsekuensinya. Syahadatain yang kita pahami bersama ada 2 kalimat syahadat, yaitu syahadatu an la ilaha illallah, yaitu tauhid kita hanya mengesahkan Allah, dan wa anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat Rasul yang mengakui dan ridho bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Akidah ini mempengaruhi pandangan kaum muslimin terhadap alam semesta dan penciptaannya. Metafisika, alam metafisika itu kehidupan ini dan kehidupan setelahnya. Alam yang terlihat maupun yang tidak terlihat, makhluk dan kholik, dunia dan akhirat, alam yang nampak, yang nyata, maupun alam yang gaib. Ini akidah yang menjadi keimanan kita berdasarkan syahadatain tadi. Akan mempengaruhi pandangan kaum muslimin, ya, orang-orang yang beriman terhadap alam-alam ini, ya, dan diyakini keberadaannya. Makna dari syahadat yang pertama yaitu ucapan persaksian la ilaha illallah, tiada ilah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Yang ini maksudnya adalah tidak ada yang berhak untuk disembah selain Allah, atau tidak sesuatu pun berhak untuk menerima ketundukan dan cinta selain Allah semata. Hanya dialah Allah yang pantas untuk tunduk semua makhluk terhadap perintahnya, sujud di hadapannya, dan bertasbih dengan memujinya serta mau menerima hukum-hukumnya. Membuang ketundukan dan penghambaan kepada kekuasaan selain kekuasaan Allah, dan hukum selain hukumnya, dan perintah selain perintahnya. Itu kita buang dari diri kita, ya, sehingga kita murni tunduk menghamba hanya kepada Allah. Yang berikutnya adalah menolak segala bentuk loyalitas selain loyalitas hanya kepadanya, kepada Allah, dan menolak segala bentuk cinta selain cinta kepadanya dan cinta karenanya. Dampak akidah ini akan memberikan keseimbangan antara khauf, ketakutan, dan roja, pengharapan. Jadi dalam akidah itu akan memberikan keseimbangan kita kepada khauf dan roja. Bahwa sesungguhnya ibadah kita itu didasarkan pada cinta, khauf, dan roja. Ibadah kita kepada Allah semata itu karena adanya cinta, karena adanya takut, dan karena adanya harapan. Ibadah cinta, bahwa cinta yang sejati itu bukan dilandasi karena, tetapi yang didasari walaupun. Jadi ketika kita beribadah, ya, kita melakukan aktivitas penghambaan kepada Allah, itu dilandasi karena atau didasari karena kata walaupun. Kita beribadah, bangun di pagi hari, ya, di pagi-pagi yang masih gelap, ya, dalam kondisi dingin, melawan keinginan kita untuk tetap tidur, ya, itu kita lakukan
Jadi tetap beribadah, tetap melakukan penghambaan karena cinta, ya, cinta kita kepada Allah, walaupun dingin, walaupun masih ngantuk. Ya. Jadi bukan karena. Karena itu berarti ada tendensi-tendensi maksudnya. Jadi walaupun ini akan mengalahkan apapun yang mengganggu, walaupun capek, walaupun dingin, walaupun masih ngantuk, ya, walaupun berat, maka karena cinta kita akan melakukan aktivitas ibadah. Yang ini merupakan dampak dari akidah kita. Ya, bukan karena ingin diberikan rezeki kita beribadah, bukan karena ingin disebut orang yang alim kita beribadah. Kemudian khauf, induk hikmah adalah rasa takut kepada Allah. Takut kita kepada Allah yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah. Ya, bedanya takut kita kepada makhluk itu kita akan menjauh. Tapi takut kita kepada Allah justru kita mendekat. Kita akan semakin cinta, semakin takorub, mendekat kepadanya, kepada Allah semata. Kemudian ar-roja, harapan, ini tonggak bangunan amalan ibadah. Jadi kita takut tadi karena banyak dosa dan kesalahan kita sehingga kita terus memohon kepada Allah, ya, takut akan murkanya. Sedangkan roja, kita yakin ada harapan bahwa Allah itu maha pengampun. Allah itu sayang kepada kita. Ini harus seimbang. Khauf dan roja ini ibarat dua sayap burung. Seorang hamba yang berjalan kepada Allah hendaknya di antara khauf, rasa takut, dan roja, penuh pengharapan. Keduanya ibarat dua sayap bagi burung yang terbang, yaitu berharap rahmatnya dan takut terhadap siksanya. Sehingga ia tidak berputus asa, akan tetapi juga tidak merasa aman dengan dosa-dosanya. Di dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21 ayat 90, sungguh mereka selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Ada khauf dan roja, ada roja dan khauf. Dampak akidah yang berikutnya adalah memiliki keberanian. Di dalam surat Fusilat ayat 30, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalul alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah, sumastaqamu, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih dan gembirakanlah mereka dengan jannah yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Keberanian. Keberanian ini menjadi jalan untuk meraih kemenangan dalam keimanan. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya menjadi penakut, juga pengecut, karena hal tersebut merupakan kelemahan yang bisa membawa pada kegagalan. Ya. Berani karena benar, ya. Bukan berani karena yang bayar. Jalan meraih kemenangan dalam keimanan. Orang yang beriman maupun orang yang kafir sama-sama memiliki potensi keberanian. Ya, mereka sama-sama berani. Namun, kelebihannya, perbedaannya, orang beriman ini lebih unggul. Sebab ia berani karena bekalnya adalah keimanan,
kesabaran, dan ketawakalan. Sehingga dengan bekal itu, maka dia akan memaksimalkan keberaniannya, menghilangkan rasa cemasnya, serta meminimalisir dampak negatif dari musibah. Ini sebagaimana yang dijabarkan atau disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zain, keunggulan dari orang yang beriman dalam keberanian. Dampak akidah yang berikutnya adalah istiqomah. Karena mukmin yang kuat akidahnya, maka ia memiliki sifat muraqabatullah, merasa selalu diawasi oleh Allah. Dia akan ikhlas dan sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia akan istiqomah dan sabat teguh pendirian di jalan kebenaran, ya. Karena dia takut ada pengawasan Allah, ya. Dia ikhlas melaksanakan aktivitasnya dengan penuh kebaikan-kebaikan itu dalam rangka mencari ridha Allah, ikhlas dan berbekal atau berdasarkan cinta kepada Allah. Maka akan ada pribadi-pribadi yang istiqomah dan sabar di jalan kebenaran. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, istiqomah adalah kata komprehensif yang mengambil kompleksitas agama dan itu berdiri di hadapan Allah pada kebenaran, kejujuran, dan pemenuhan perjanjian. Dan istiqomah terkait dengan kata-kata, tindakan, kondisi, dan niat. Maka istiqomah di dalamnya itu berada untuk Allah dan dengan Allah serta atas perintah Allah. Jadi istiqomah itu di dalamnya berada untuk Allah, dengan Allah, dan atas perintah Allah. Oleh karena itu, meminta petunjuk untuk tetap teguh dan istiqomah adalah kewajiban. Berulang-ulang dalam setiap rakaat, doa kita adalah ihdinas siratal mustaqim. Tuntunlah kami ke jalan yang lurus. Itu adalah jalan-jalan orang yang istiqomah. Jalan orang yang istiqomah itu jalan yang lurus, mustaqim. Oleh karena itu, nasihat Allah datang dengan keharusan untuk terus istiqomah dan menebus kesalahan dan kekhilafan dengan meminta pengampunan dan pertobatan. Surat Fusilat ayat 6, maka luruslah kepadanya dan mintalah pengampunannya. Dan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada dan ikutilah keburukan dengan kebaikan yang menghapusnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan digolongkan sebagai hadis yang hasan oleh Al-Albani. Ya, bertakwa kepada Allah dimanapun kita berada, lalu ikutilah keburukan dengan kebaikan untuk menghapus keburukan kesalahan itu. Kita bertakwa kepada Allah dan menghapus keburukan kesalahan kita dengan kebaikan-kebaikan untuk menebus atau menghilangkan ya, keburukan itu. Yang tentu saja bukan dengan meremehkan ya, tapi keburukan itu kita sesali betul dan kita ganti dengan kebaikan-kebaikan. Kata kunci adalah iman dan istiqomah. Hadis dari Abu Amarah Sufyan bin Abdullah, aku berkata, wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku satu perkataan dalam Islam yang aku tidak akan bertanya kepada seorang pun selain engkau. Beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah, jangan menyimpang lurus.
istiqomah. Hadis riwayat Muslim. Qul amantu billah tsumastaqim. Doa mohon untuk diberikan rizki berupa istiqomah. Dahulu Hasan al-Basri apabila membaca ayat di surat Fussilat ayat 30 yang tadi sudah kita baca, sungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka pun istiqomah, beliau pun berdoa, Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Berilah kami rizki berupa istiqomah. Ini ada di Majmu' Rasail Ibnu Rajab. Rasulullah juga pernah bersabda, An Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qaribu wasadidu annahu lan yanjua ahadu minkum bi amalihi. Qalu ya Rasulullah wala anta, qala wala ana illa an yata ghamadani illa ayatak ghamadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadli. Rasulullah bersabda, berlaku sederhanalah dan beristiqomahlah. Ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dengan amalnya. Mereka, para sahabat bertanya, dan juga Anda ya Rasulullah? Maka beliau pun bersabda, dan juga aku tidak akan selamat juga. Hanya saja Allah Subhanahu wa Ta'ala telah meliputiku dengan rahmat dan anugerahnya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Syekh Al-Islam Ibnu Taimiyah berkata, sebesar-besar karomah adalah memegang istiqomah. Ya. Ini tentang istiqomah. Berlaku sederhanalah dan istiqomahlah, ketahuilah sesungguhnya tidak ada seorang pun dari kalian yang selamat dengan amalnya. Jadi jangan merasa aman dengan amal-amal kita. Rusa jauh lebih cepat daripada harimau, tetapi ia selalu menjadi mangsa. Ini bisa kita ambil ibrahnya. Sebabnya ketakutan dan terlampau banyak menoleh. Untuk kebahagiaan kita di dunia dan akhirat, kita hanya perlu melangkah pasti, menatap ke depan penuh semangat, dan tidak melihat ke belakang tanpa perlu. Istiqomah adalah suatu karomah. Kita ingat kembali surat Fussilat ayat 30, Innal ladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa absiru fil jannati allati kuntum tu'adu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka. Maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian bersedih hati. Dan bergembiralah kalian dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Alhamdulillah, sudah kita selesaikan materi KKP pada kali ini. Mohon maaf jika banyak kekeliruan, banyak kesalahan, dan banyak kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit tadi bisa membawa pencerahan pada kita dan menjadi nasihat terutama bagi saya pribadi. Mudah-mudahan kita terus memegang teguh akidah kita yang akan membawa pada dampak-dampak yang tadi sudah kita bahas. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.